Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Emas Maesaro. Kali ini kita akan belajar PPKN materi tentang makna tanggung jawab. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya. Jadi Nanda sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab atau makna tanggung jawab. Sejatinya, setiap manusia itu memiliki tanggung jawab. Contohnya kita sebagai seorang siswa. Ketika kita memiliki tugas, maka tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Kemudian tanggung jawab itu memiliki arti itu berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawaban. Secara sederhananya, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Dan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bahkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 38 itu ada dijelaskan tentang ayat mengenai tanggung jawab, di mana bunyinya itu adalah kullu nafsin bima kasabat rahina. Artinya tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi ketika Ananda melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sesuatu, maka Ananda yang akan menanggung semua apa yang kita lakukan. Bukan orang lain, bukan mama, bukan ibu Ananda, bukan adiknya, tapi Ananda sendiri yang menanggung. Perlu Ananda ketahui bahwa tanggung jawab setiap manusia itu berbeda-beda dan tidak selalu sama. Contoh kecilnya misalkan dalam rumah, ya. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Nah, 3 komponen ini memiliki tugasnya masing-masing, memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Misalkan ayah. Ayah tanggung jawabnya adalah menafkahi keluarga, artinya dia yang bekerja mencari uang untuk kita makan. Kemudian ada ibu. Ibu bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Kita lihat dia memasak, menyapu, mengepel, dan membersihkan rumah. Kemudian kita sebagai anak, kita tugasnya adalah membantu orang tua dan belajar. Ya, jadi masing-masing kita itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian kita lihat pada buku halaman 15 dan 16. Di sini dijelaskan beberapa contoh-contoh tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang siswa, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Beberapa contoh sikap tanggung jawab sebagai makhluk hidup atau makhluk Tuhan itu yang pertama adalah rajin ibadah. Nah, kita sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan memiliki agama, itu masing-masing kita harus rajin untuk melaksanakan ibadah. Baik kita Islam ataupun Kristen, Hindu, Buddha, dan semua agama itu masing-masing memiliki ibadahnya masing-masing. Jadi apapun agama kita tetap harus rajin untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial, kita itu tentu akan butuh orang lain. Kita tidak bisa melaksanakan segala sesuatunya sendiri. Jadi agar kita bisa saling membutuhkan, maka kita sebaiknya berbuat baik terhadap sesama manusia, baik itu agama lain ataupun sesama orang Islam, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa. Kemudian kita harus selalu bersyukur dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang anak. Nah, ada beberapa tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, karena orang tua yang telah membiayai sekolah kita, maka kita sebagai seorang anak pun harus belajar dengan baik di sekolah. Kemudian merapikan tempat tidur, mengurangi beban orang tua dengan cara melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Kemudian menjaga nama baik keluarga serta bertutur kata dengan lembut dan sopan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang siswa. Nah, tanggung jawab kita sebagai seorang siswa yang pertama adalah memakai seragam. Hal yang bisa membedakan kita dengan orang yang tidak sekolah adalah seragam yang kita pakai. Ketika kita ke sekolah tanpa memakai seragam, apa bedanya dengan orang yang tidak sekolah, ya? Jadi itu yang membedakan identitas kita. Kemudian datang tepat waktu. Ketika diberikan tugas, kita mengumpul tugas dan melaksanakan piket
serta jujur saat mengerjakan ujian. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Yang pertama adalah gotong royong membersihkan lingkungan, kemudian menjaga keamanan lingkungan dan membantu tetangga yang sedang kesusahan. Ya, orang yang pertama kita tempati minta tolong ketika kita kesusahan adalah tetangga. Makanya kita harus berbuat baik terhadap tetangga kita. Kemudian yang kelima, tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu harus mematuhi peraturan yang ada. Ketika berlalu lintas, ketika berada di tempat umum, kita harus melaksanakan aturan-aturan yang ada. Buang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian mencintai budaya negeri kita sendiri. Jangan membangga-banggakan negeri orang lain, sedangkan negara kita ini sangat luar biasa ya. Banyak hal yang unik dari negara kita. Jadi kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Kemudian menjaga nama baik Indonesia. Jangan buat negara kita malu akan diri kita sendiri. Jadi itu tadi nada sekalian beberapa tanggung jawab, contoh-contoh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, baik tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai anak, sebagai siswa, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Nah, untuk tugas Ananda hari ini, karena masing-masing kita ini berada di rumah, tidak di sekolah, jadi ibu guru ingin memberikan tugas tanggung jawab sebagai anak. Ya, tadi kita lihat ada tugasnya, tanggung jawab kita yaitu membantu orang tua. Ya, jadi sekarang silahkan Ananda laksanakan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai seorang anak, yaitu membantu orang tua, baik itu merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, membantu ayah melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Yang pastinya tugas sebagai seorang anak Ananda lakukan, ya, menjaga nama baik keluarga, bertutur kata yang baik, itu yang Ananda lakukan. Kemudian Ananda dokumentasikan dan kirim kepada ibu guru. Mungkin sekian Anda sekalian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberkahi apa yang telah kita pelajari hari ini. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.